Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina waladdallin rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani fi darwedi amin. Kajian kita yang ke-14 masih dalam bab Thoriquka ilal qararil fa'al, cara Anda untuk mengambil keputusan yang efektif. Mengambil keputusan yang efektif itu ada 9 step atau ada 9 model. Nomor 1, cara mengambil keputusan yang efektif adalah bagaimana keputusan itu sebagai gaya hidup. Orang ambil keputusan setiap hari, setiap detik. Ij'al ittikhadzal qarari uslubun hayatun. Ij'al ittikhadzal qarari usluba hayatan. Nomor 2, ngambil keputusan yang efektif itu adalah dengan cara litakunna laka ainun ala dzatik, yaitu membiarkan diri Anda mengawasi diri Anda sendiri. Jadi Anda yang mengontrol diri Anda sendiri. Kontrol apa saja tentang emosinya, tentang apanya dikontrol sendiri. Tentang bagaimana memilah dan memilih argumentasi, dan tentang bagaimana cara memberikan peluang kepada anggota musyawirin, itu Anda sendiri yang bisa mengontrol. Nomor 3 adalah konsultasi. Berkonsultasi kepada orang-orang yang mampu untuk bisa memberikan jalan keluar. Kalau ada deadlock, kalau ada hal-hal yang tidak membuat lancar sebuah keputusan. Nomor 4, mencoba untuk memakai sepatunya orang lain, yaitu mencoba merasakan jika Anda menjadi orang lain perasaannya bagaimana ketika mau membuat keputusan begitu. Nah, itu menjadi nanti Anda itu tepat keputusannya. Tidak asal merasa benar, bukan begitu. Anda mencoba untuk mengetahui hakikat
pandangannya, opininya orang lain kayak apa. Kalau Anda jadi orang lain kayak apa. Itu. Nah, kalau untuk mengetahui begitu, agar Anda tahu kebenaran sudut pandangnya. Jadi sudut pandang orang lain ketahui dulu. Nah, sekarang kita akan meneruskan yang nomor 5. Jarridil haq minal masyair. Melucuti kebenaran dari perasaan. Jadi perasaan benar sendiri kita harus dilucuti dulu. Dibuang dulu, kita enggak di situ harus setata, sejajar, setara. Jangan sampai kita merasa paling benar. Jadi kebenaran kita harus dilucuti dulu. Jarridil haq minal masyair. Melucuti kebenaran dari perasaan kita. Indama tattakhidhu qararan, ketika Anda mengambil keputusan. Indama tattakhidhu, ketika Anda mengambil qararan akan sebuah keputusan. Hawil, cobalah antataharrara, untuk bisa merdeka, bebas, merdeka, bebas, minal masyairi, dari perasaan al-musbiqoti yang terdahulu. Jadi kalau Anda sebagai pemimpin mau mengambil keputusan, mencoba kita melucuti perasaan kita sendiri sebelum mengambil keputusan agar bisa setara. Kalau perasaan kita udah lebih besar, si ik ini yang akan harus kita putus menjadi ik, yaitu nanti keputusannya adalah tidak rasional, hanya keputusan kita sendiri. Itu minal masyair al-musbiqah, yaitu dari perasaan yang telah terbentuk. Yang telah terbentuk oleh siapa? Ya oleh diri kita. Maka kita harus lepas dulu dari perasaan kita. Hawil, mencobalah antataharrara, untuk merdeka, bebas, minal masyair al-musbiqah, dari perasaan yang telah terbentuk oleh diri kita. Anda mau mutusin 3 persoalan, 3-tiganya Anda sudah saya inginnya begini. Itu namanya kalau sudah saya inginnya begini, itu sudah nggak perlu musyawarah. Itu orang Anda inginnya udah gitu. Nah, tapi ketika di musyawarah itu Anda harus latihan. Walaupun Anda sudah menentukan saya mau ini, itu tetap itu harus Anda mampu melucuti kebenaran dari perasaan Anda sendiri. Itu. Falhub wal bughdu wa falhubbu wal bughdu, bermula kebencian dan bermula falhubbu, bermula senang, wal bughdu, dan kebencian, itu laisa, dua-duanya tidak ada itu ma'ayiro sahihatin, bukan
kriteria yang benar. Tattakhidhu ala asasihima, tattakhidhu yang mengambil siapa Anda ala asasihima, atas dasar dua-duanya hub dan bughdu, qarorama akan keputusan sesuatu yang benar. Walidzalika karena hal itu, walidzalika dan karena hal itu, naro kita melihat bahwa anna Sayyidina Umar, sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, wa indama ra'a yauman, ketika mendengar, ketika melihat siapa Sayyidina Umar, yauman pada suatu hari, mendengarkan qatila akhihi, ada orang yang mendengar, yang membunuh saudaranya, fi al-jahiliyah, pada waktu jahiliyah. Faqala berkata lau pada saudaranya siapa Umar, aghrib anni, menjauhlah dariku. Kata Umar, aghrib anni, menjauhlah dariku. Fa ini maka sesungguhnya aku, itulah uhibbu, aku tidak mencintai, tidak senang, an aro wajhaka, an aro untuk melihat wajhaka pada wajahmu. Fa inilah uhibbu an aro wajhaka, saya tidak senang melihat wajahmu, pergi sana. Aghrib anni, fa inilah uhibbu an aro wajhaka. Faqala rajulun, faqala maka kemudian menjawab, berkata siapa ar-rajulu, seorang laki-laki, di Umarin pada Umar yang bilang, pergi sana, saya enggak senang melihat wajahmu. Faqala berkata siapa rajul, seorang laki-laki, di Umarin pada Umar, abghuduka li, abghuduka li yang kusuni syai'an min haqqi, abghuduka, adakah bencimu li padaku, adakah bencimu li padaku yang kusuni, mengurangi padaku, mengurangi syai'an akan sesuatu, min haqqi dari hakku, min haqqi dari hakku. Apakah bencimu padaku mengurangi sesuatu dari hakku? Qala, jawab siapa Umar, la, tidak. Kata Umar. Qala berkata lagi siapa rajulu, seorang laki-laki, idzan, kalau begitu, bahwa bencimu itu tidak mengurangi hak padaku, idzan la yabki alal hubbi illan nisa. Idzan, kalau begitu, la yabki, tidak menangis, alal hubbi, atas cinta, illan nisa, kecuali perempuan. Jadi kalau perempuan sangat cinta, ada problem dikit saja langsung nangis. Jadi cara mengambil keputusan yang efektif nomor 5 adalah kita harus mengosongkan perasaan kita dulu. Jangan sudah ikut bermain di dalam pengambilan keputusan. Kalau mau keputusannya itu efektif, faal. Ini dicontohkan oleh Sayyidina Umar
Karena sebuah perasaan-perasaan yang ada di pikiran kita ketika kita mau ngambil keputusan, baik itu perasaan cinta, fal hubbu wal bughdu, atau perasaan benci, cinta atau benci, dua-duanya itu akan mempengaruhi pengambilan keputusan itu sendiri. Sebagaimana zaman Sayyidina Umar, zaman masih jahiliyah, Sayyidina Umar bin Khattab ketika melihat seseorang yang membunuh saudaranya pada waktu zaman masih jahiliyah, orang itu ngomong kepada Umar, Sayyidina Umar itu ngomong pada orang itu yang membunuh keluarganya itu, sana pergi, aghribani, fa inni la uhibbu an arwajhak. Pergi sono, saya nggak ingin lihat wajahmu. Orang itu diusir begitu, dia nanya kepada Umar, apakah bencimu terhadapku mengurangi sesuatu hakku ini? Abghutu kali yang kusuni syai'an min haqqi. Dijawab oleh Umar, la, tidak. Nah, berarti Sayyidina Umar sudah bisa melepas perasaan ghadab dan perasaan hub. Perasaan dirinya sendiri antara ghadab atau hub, cinta atau benci, itu udah dilepas dulu, merdeka dulu. Nah, kalau begitu berarti kalau orang udah pintar pandai melepas perasaan-perasaannya ketika menjadi pemimpin, itu menjadi bisa mudah adilnya. Berbuat adilnya lebih mudah, mengambil keputusan lebih adil ketika mengambil keputusan. Nah, kata Umar itu, idzan la yabki 'alal hub illan nisa. Tidak nangis, pokoknya urusan cinta tidak pernah nangis kecuali hanya perempuan. Perempuan itu mikirnya pendek, perasaannya gede. Karena perasaannya gede, mikirnya pendek, ya yang ada cuma nangis gitu. Ya tanya aja sama Umi juga masih sering gitu, Umi. Ya, karena apa? Perasaannya perempuan pendek, lebih pendek dari perasaannya laki-laki. Ini Sayyidina Umar kok bilang gitu. Idzan la yabki 'alal hubbi illan nisa. Pokoknya kalau perempuan ya gitu. Maka yang laki-laki harus tahu tuh perasaan perempuan tuh. Karena perasaannya pendek, ya namanya pendek, layangan kalau pendek ya cepet jatuh kan. Jatuh ya nangis. Ya jatuh airnya gitu. Kalau benangnya pendek gitu. Itulah nomor 5, bagaimana kalau Anda mau memutuskan suatu keputusan, harus mengosongkan perasaan-perasaan Anda sendiri. Baik itu perasaan hub, perasaan senang pas dengan apa yang mau diputuskan, atau kebalikannya, wal bughdu, Anda tidak senang, hub atau wal bughdu sama, lepas dulu. Itu nomor 5. Nomor 6, laisat suwab ala tulil khatti. Nomor 6 ini, lastu suwaban ala tulil khatti. Saya tidak sejalan. Jadi saya lastu, tidak ada siapaku. Itu sowaban, orang yang benar, ala tulil khatti, sepanjang garis. Artinya apa? Tidak selalu. Anda harus punya pikiran kalau mau memutuskan, dan Anda pemimpin, itu harus punya pikiran lastu sowaban ala tulil khat.
saya tidak selalu benar kayak gitu. Repotnya itu kalau Anda udah punya pikiran, ide saya benar, pikiran saya benar. Belum tentu. Anda presiden, rapat dengan menteri-menteri. Nah, kalau presidennya sudah bilang, di otaknya nggak perlu ngomong, sayalah yang paling benar. Ya ngapain ada musyawarah kalau sudah kayak gitu. Jadi, lastu sowaban ala tulil hati. Jadi Anda harus mulai berpikir ketika ingin keputusan yang efektif, bagus, adil, pas. Itu kalau mau bikin keputusan nomor 6, kita harus mikir dan kita harus punya pendapat bahwa saya bukan orang yang selalu benar. Begitu. Walaupun Anda dengan mungkin di bawah rapatnya itu dengan orang yang kadarnya di bawah Anda harus lepas itu pikiran benar sendiri, harus dilepas dulu. Lastu sowaban ala tulil hati. Rubama sawalalana gururuna annal haqqa ma'ana limujarrati anana asbahna fi modi iqyadi aw riyadi. Jadi mungkin saja kesombongan kita bahwa guruna annal haqqo ma'ana. Jadi mungkin saja kita itu ketika mau mengambil keputusan, kesombongan kita muncul. Annal haqqo ma'ana, bahwa benar itu pasti dengan saya itu benar, pasti benar gitu. Limujarrati annana asbahna, karena sesungguhnya hanya saya, asbahna jadi siapa? Kita, fi maudi iqyadi, menjadi pemimpin, au riyadi, atau pelopor. Kadang orang memang punya penyakit kayak gitu lah, rata-rata begitu. Apalagi kalau orang itu sudah ditokohkan, rapat, itu ya punya perasaan anal haqqo ma'ana limujarrati anana asbahna fi mauqi iqyadi aw riyadi, karena saya sudah pada mauqi iqyadi, pada posisi kepemimpinan atau posisi sebagai pelopor, pemimpin, riyadi, qiyadi. Nah, karena kalau kita udah merasa sebagai qiyadi atau riyadi, rata-rata orang mempunyai bahwa annal haq ma'ana, ya benar terus gitu, merasa benar terus. Fanatamassaku biqararina, maka kemudian fanatamassaku, kami tetap berpegang, maka menjadi tetap berpegang siapa kita, biqararina, dengan keputusan kita. Wa wujhati nadhroni, wa wujhatu nadrina, dan bermula sisi pandang kita,
sisi pandang kita alat dawam atas selama-lamanya. Wahada laisa badidunna. Ini tidak bukan masalah mereka yang memiliki keputusan yang tepat. Ashabal qararat as-shaibah laisa badidunna ashaba qararatis shaibah. Bukan urusan atau masalah mereka yang memiliki keputusan yang tepat. Bal yajibu, tetapi wajib an-nataharrara, untuk free, merdeka, bebas, wajib merdeka, bebas minal ghururi, dari kesombongan. Jadi Anda mau mengambil keputusan harus merasa bebas dulu dari kesombongan. Wal i'tidadi, dan harus bebas dari merasa kebanggaan, bangga biroi, pada pendapat. Jadi kalau ingin keputusannya fa'aliyah, fa'al, efektif, bagus, tepat, Anda seorang pemimpin harus lepas dulu dari ngaku paling benar. Tapi Anda wajib merdeka, free minal ghurur, dari kesombongan, wal iktidadi birra'yi, yajibu an nataharrara minal ghururi wal iktidadi birra'yi. Bagaimana kita harus bebas dari kesombongan. Bebas dari kesombongan, juga bebas dari kebanggaan, bangga sendiri. Kainastati, agar kami mampu, anudfiya, untuk memberi putusan ala qararatina, pada keputusan kita, memberikan keputusan al-wujhatas salimah, pada atau ke arah yang benar. Dengan kita melepaskan perasaan benar sendiri, nanti kita akan mampu untuk mengambil keputusan ke arah yang benar, itu, ke arah yang benar. Maka biasanya dalam perusahaan besar itu, sebelum kita memutuskan, daripada kita membahas antar direksi sendiri lebih dulu, kalau mau memutuskan mengambil konsultan suruh berpikir yang independen. Kenapa? Agar iya dan tidaknya itu bukan karena pengaruh dirinya, tapi iya dan tidaknya karena pengaruh ilmunya, karena pengaruh pengalamannya, bahwa keputusan yang tepat adalah begini, A, B, C, D, begitu. Nah, nanti kalau sudah dipikirkan oleh pengambil keputusan yang independen, yang menganalisis persoalan itu, dianalisis satu persatu,
kemudian disarankan keputusannya A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya company, perusahaan yang besar mau memutuskan itu ya mengambil konsultan independen dulu untuk mengkajinya, dikaji dulu. Misalnya mau beli bank, saya mau beli bank itu harganya 3 triliun, buku 1. Gimana saya bisa menentukan 3 triliun atau 6 triliun atau 17 triliun itu sesuai dengan harga pasar hari ini? Nah, mungkin kalau orang internal kita yang sudah nggak seneng dengan bank itu, ngapain sih? Tapi kalau orang internal kita yang sudah kadung seneng duluan, ya pasti akan jawab, murah itu. Nah, begitu. Nah, untuk melepaskan perasaan itu, maka harus memanggil, biasanya mengundang konsultan independen untuk memikirkan itu. Kalau sudah diundang konsultan independen, baru kita berpijak dari situ, maka kebenaran insya Allah akan didapat. Jadi nggak emosional, ya langsung beli aja, ya jangan dibeli, beli atau tidak dibeli tapi emosional. Itu nomor 6. Nomor 7, al-qarar la yakunu qararan illa bi'indadihi. Bi'indadihi. Nah ini. Nomor 7. Al-qararu bermula ketetapan, keputusan, itu layak unuti, bukan itu kororon, sebuah keputusan, illa bintodihi, kecuali dengan implementasinya. Jadi ketika ada seorang pemikir mau membuat keputusan, itu pikirkan bahwa tidak ada keputusan tanpa implementasi. Itu di otak kita harus ada itu. Sebab kalau nggak ada kata-kata pikiran di otak kita itu, tidak ada keputusan tanpa implementasi, al-qararu la yakunu qararan illa bi'infadihi. Itu pasti orang itu, ya udah, orang memutuskan mau nggak diimplementasikan kok. Nah, kalau keputusan kok memang diputuskan untuk tidak dilakukan, ngapain diputusin? Ngapain dibahas? Jadi al-qararu la yakunu qararan illa bi'infadhihi. Infadhihi. Jadi sebuah keputusan itu bukanlah keputusan yang tidak diimplementasikan. Keputusan yang baik pasti keputusan yang akan diimplementasikan, akan dijalankan. Nah, ada seorang pemimpin, pikirkan cara menjalankannya itu gitu. Mampu nggak dijalankan? Disepakati keputusannya A, B, C, D. Tapi ketika mau dijalankan, waktunya sudah habis. Ketika mau dijalankan, orangnya tidak ada yang mampu. Ketika mau dijalankan, nggak punya uang. Ngapain? Gitu. Ya ngapain diputuskan? Jadi ingat itu, kalau ada seorang pemimpin mau memutuskan bahwa keputusannya itu untuk diimplementasikan, untuk dilaksanakan. Kalau kira-kira nggak mampu untuk melaksanakan, ngapain diputusin? Itu aja. Al-qararatul lati tahfadhu fil malafat awil
adraj laisat dzata qimmatin walakin idza azamta wa ta'akkada laka anna azamaka hadza shaibun fatawakkal 'ala Allah. Al-qararat bermula keputusan-keputusan allati tahfidhu fil malafat, allati tuhfadhu yang disimpan fil malafati, yang disimpan dalam file, fil malafati yang disimpan dalam file, awil adraji atau disimpan dalam laci, itu laisat bukannya atau tidak ada apa al-qararat, tidak ada itu dzata qimmatin mempunyai nilai. Jadi keputusan itu kok diem aja atau disimpan dalam laci, nggak diaplikasikan, nggak dilaksanakan, nggak diimplementasikan, maka keputusan itu disebut keputusan yang laisat dzata qimmatin, tidak mempunyai nilai. Untuk apa diputusin? Walakin idza azamta, ketika Anda sudah niat benar-benar, tetapi ketika Anda sudah ingin, niat ingin, wa ta'akkada laka, dan Anda telah yakin, anna azamaka sesungguhnya niat Anda, keinginan Anda, hadza bermula azam, itu shaibun benar, tepat, maka fatawakkal 'ala Allah, tawakallah pada Allah. Jadi kalau Anda memang benar-benar niat, tapi memang belum, tapi rasanya belum mampu, tapi ingin sekali gitu, Anda jadi orang hebat, ya udah kalau kayak gitu, fatawakkal 'ala Allah, laksanakan dari kecil, begitu. Anda ingin jadi orang hebat, Anda ingin jadi pemimpin partai, Anda ingin jadi pemimpin NU, Anda ingin jadi pemimpin negara, atau jadi DPR, atau jadi profesor, jadi apa. Anda belum mampu semua, ya oke, lakukan dari sekarang, sedikit. Gak apa-apa, putuskan itu dari sekarang. Kalau untuk itu, putuskan itu dari sekarang. Nah, karena apa? Karena wa ta'akkada laka anna azamaka hadza shaibun. Karena bahwa keinginanmu itu benar. Kalau keinginannya sudah benar dan Anda merasa benar, maka fatawakkal 'ala Allah. Tawakallah pada Allah. Itu nomor 7. Nomor 8, tabi'u qararik hatta an-nihayah. Tindak lanjut keputusan Anda sampai akhir. Tabi'u qararika hatta an-nihayah. Tabi'u qararika hatta an-nihayah. Tindak lanjut keputusan Anda sampai akhir. Jadi kalau udah diputusin, tindak lanjutnya sampai akhir, sampai selesai. Anda sekarang sudah menentukan mau jadi DPR, mau jadi MPR, mau jadi pembisnis, mau jadi apa? Mulai dari sekarang, bangun 1 batu, 2 batu, 3 batu, terus saja. Fatawakkal 'ala Allah. Nah, setelah itu tabi'u qararika hatta nihayah, yaitu tindak lanjut keputusan Anda sampai akhir. Mutaba'atul qararati bermula tindak lanjut keputusan alati tamma imda'uha,
Jadi menindaklanjuti keputusan alati tamma imdauha yang dibuat, yang selesai, alati tamma imdauha yang selesai melaksanakannya, melaksanakan kororot, itu amrun balihul ahamiyati, hal yang paling penting, hal yang sangat penting. Jadi menindaklanjuti keputusan yang dibuat adalah hal yang paling penting. Mutabiatul qararatil lati tamma imdauha amrun balihul ahamiyah. Menindaklanjuti keputusan yang dibuat adalah hal yang sangat penting. Wal mutaba'atu fi quwwatin wa ahamiyatil qarari dzatuhu. Wal mutaba'atu bermula tindak lanjut fi quwwatin di dalam semaksimal mungkin kekuatan yang kuat, wa ahamiyatil qarar, wa ahamiyatil qarari dzatihi, dan pentingnya keputusan itu sendiri. Fala yajibu, maka tidak wajib, apa antastahina biha, fala yajibu, maka tidak wajib, apa antastahina, meremehkan biha pada koror atau mutaba'ah fi kuwatin wa ahamiyatil koror. Jadi menindaklanjuti sebuah keputusan itu adalah sangat-sangat penting, maka Anda tidak boleh meremehkannya. Fala yajibu antastahina biha, nggak boleh meremehkannya. Meremehkan apa? Meremehkan tindak lanjut. Sudah susah-susah memutuskannya pakai rapat besar, rapat munas, musyawarah nasional, biayanya miliaran, diputuskan nggak dijalankan. Ini yang banyak. Ya lihat aja lah organisasi-organisasi kita, dari mulai Ibnunya, lihat terus, udah rapat kerja mahal-mahal miliaran, udah diputusin, nggak dilaksanakan, bahkan keputusannya lupa, belum dibikin buku lagi, hilang. Nah itu yang parah, itu begitu. Sudah mahal-mahal keputusannya tidak dijalankan. Nomor 9, dari cara membuat keputusan yang efektif, yang bagus, ada 9 cara. Yang terakhir nomor 9 adalah al-qararatu suni'at li taysiril amali. Al-qararatu suni'at li taysiril amali, yaitu keputusan itu dibuat untuk memfasilitasi pekerjaan. Keputusan dibuat untuk memudahkan pekerjaan, untuk memfasilitasi pekerjaan, memudahkan pekerjaan. Adanya keputusan dibikin semacam itu agar melaksanakan keputusannya mudah, untuk melakukan pekerjaannya lebih mudah. Nah, itu keputusan dibuat
Bukan keputusan dibuat untuk menyusahkan, menyulitkan. Bukan untuk itu. Jadi keputusan dibuat harus untuk mempermudah. Lidzalik karena itu yajibu antakuna muruna. Wa antu tura'iya anta dzalika hinama tadu'uha bihaitsu tastati'u an ta'dala fiha kai tawakaba ma istajada minal ahdathi. Lidzalik karena itu wajib antakuna, hendaknya ada siapa Anda itu murunatan, orang yang fleksibel. Anda harus fleksibel jadi pemimpin. Kalau sudah A terus maunya, enggak begitu, belum tentu A terus itu benar. Kalau sudah B terus belum tentu B itu pas. Kalau sudah senangnya C terus belum tentu C itu nyaman terus, enggak, belum tentu. Kenapa? Zaman waktu itu berubah-ubah. Keinginan orang berubah-ubah. Maka hukum pun berubah sesuai dengan dzuruf zaman wal makan. Hukum saja, hukumnya Allah itu berubah bisa karena kondisi, karena tempatnya. Itu hukumnya Allah. Lidzalika yajibu an takuna murunah, maka Anda harus fleksibel. Wa antura'iya, dan hendaknya Anda harus memperkembangkannya. Wa antura'iya, anta bermula Anda dzalika, pada hal itu, kororot suniat di taisir amal, hai hinama tado'uha, ketika Anda menyesuaikannya atau meletakkannya, bihaitsu tastati'u, ketika Anda mampu anta adila, mampu untuk menyesuaikan fiha, di dalam kororot, kaitawakaba, agar supaya sesuai ma, dengan sesuatu, istajada, yang terjadi apa ma, minal ahdasi, dari kejadian-kejadian. Nah, karena keputusan itu diciptakan untuk mempermudah pekerjaannya, maka Anda harus fleksibel jadi orang. Ketika Anda sudah menaruh sebuah keputusan, Anda bisa mengaturnya. Hina mata doa, ketika saat Anda menaruhnya, mengaturnya, itu bihaitsu tastati an tu'addila fiha, an ta'dila fiha kai tawakabama istajata minal ahdas. Maka Anda harus bisa menyesuaikannya agar sesuai dengan peristiwa yang terbaru itu. Peristiwa yang terbaru itu apa? Karena hukum bisa berubah karena waktu, karena tempat, karena zaman, karena keadaan. Maka Anda harus jadi orang yang jangan cuma mata kuda ditutup lagi. Mata kuda ditutup, nggak ngerti, suruh jalan sono-sono aja. Beloknya nggak ngerti, ke kanan apa ke kiri. Nggak begitu pemimpin, harus murunah. Murunah, fleksibel. Fleksibel harus tahu situasi, kondisi.
situasi kondisinya kayak apa, nah itulah jalannya. Itulah kajian kita yang ke-14 tentang cara-cara mengambil keputusan yang efektif. Ada 9 hal. Yang pertama adalah menjadikan membuat keputusan itu sebagai cara hidup. Nomor 2, bagaimana mengontrol diri kita sendiri, mengontrol diri kita. Nomor 3, bagaimana mau konsultasi kepada orang yang lebih punya pengalaman, punya khubroh, dan punya ilmu, warojah atau aklihim. Nomor 4, harus bisa mencoba memakai sepatunya orang lain. Pikirannya orang lain dirasakan, perasaannya orang lain dirasakan. Coba pakai sepatunya orang lain. Nomor 5, kalau mau memutuskan harus mengosongkan dari perasaannya sendiri agar tidak terbawa dalam keputusan. Nomor 6, bahwa jangan merasa benarnya sendiri, selalu benar terus. Nomor 7, bahwa membuat keputusan adalah untuk dilaksanakan. Maka ingat, bisa apa enggak melaksanakannya. Nomor 8 adalah menindaklanjuti keputusan sampai selesai. Sampai selesai artinya sampai berhasil. Nomor 9, keputusan dibuat adalah untuk mempermudah pelaksanaannya. Jangan kebalik-balik, itulah keputusan yang al-qoror al-fa'al, keputusan yang efektif. Kita akan lanjutkan kajian berikutnya besok tentang kaifatat takhidhu qororon syari'an, bagaimana mengambil keputusan yang cepat. Nah, ini akan kita ajarkan, ngambil keputusan yang cepat, nggak bertele-tele. Itu kajian besok pagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.